Kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahishan. Fahish itu adalah orang yang ngomongnya itu kotor. Nabi bukan seperti itu. Ada orang memang dikit-dikit ngomong kotor. Ada mutafahishan. Ini berbeda dengan yang kalau fahishan memang mulutnya itu gudang kalimat kotor. Tapi kalau mutafahishan dia tidak, cuman dia sering mencoba untuk, karena mungkin tidak bisa menahan emosinya, mula-mula tidak semacam itu, akhirnya mutafahish. Akan tapi maknanya sama, hasilnya adalah, makanya menunjukkan bahasa fahishan mutafahishan. Kalau fahishan ini adalah jibillah, kalau mutafahish dia urusan isi akhlak jelek. Akhlak jelek itu ada fahish, itu ada jibillah, memang orang begitu, mulutnya kotor. Ada mutafahish karena pergaulan, sehingga menjadi dia pergaruh menjadi mulutnya kotor. Lihat, ada orang mulutnya jelek, tidak bisa ngomong yang baik. Makanya kami ingatkan, sampai latah pun seharusnya dilatih yang baik. Latahnya ngomong kalimat yang kotor. Ada orang latahnya ngomong, latah nyebut timba, tidak ada pahalanya. Latah timba disebut, meja disebut, bahkan mungkin sesuatu yang tidak pantas disebut, karena membiasakan hal yang baik. Dan Nabi bukan orang yang biasa. Nah, maka ini akhlak itu adalah tutur kata, termasuk akhlak yang mulia. Bagaimana tutur katamu? Jangan menggunakan kalimat yang kotor, kalimat yang jelek. Al-Quran memberikan contoh, jangan punya kalimat jorok. Ada orang jorok, ini biasanya adalah orang yang masuk dunia lelucon misalnya. Dunia lelucon sama dunia cerita lelucon. Kalau sudah kehabisan cerita untuk yang lucu, maka dia sering membuat cerita lucu adalah dengan sesuatu yang jorok. Ini gak pandang, bukan orang awam saja, ustadznya pun bisa masuk bab ini. Ustadz di atas mimbar ngomongnya jorok dari awal akhir, sampai seorang ibu berkata, waduh anakku udah apa, jadi apa kalau begini dengar ustadz ngomong dari awal akhir. Sampai suatu ketika saya pertama terkagum dengan ustadz tersebut, tiba-tiba ngomong cerita Nabi Adam. Sudah bagus cerita Nabi Adam yang tingginya begini-begini, kan cukup. Tiba-tiba masuk bab, kalau orangnya tingginya sebegitu, nanti dilanjutkan dengan apa-apa, orang macam-macam, ngapain? Ini memang sifat, ada Nabi Adam, jadi sampai Nabi disifati yang tidak baik akhirnya. Banyak orang, bahkan kadang ini mimbar dijadikan yang semacam itu, fahish mutafahish, katanya ngikutin Nabi, katanya mencontoh Nabi, katanya penerus Nabi. Jika orang awam yang ada di gardu saja sudah tidak baik, ngomong jorok, apalagi orang yang atas nama ustadz. Mana akhlak yang mulia? Sudah begitu bacaannya kitab Ihya Ulumuddin misalnya, keberatan bacaan, makanya nyungsep dia. Jadi kita perlu akhlak yang mulia. Ayo kita belajar semuanya. Jadi kalau sudah akhlak itu baik, tidak pandang apakah itu orang awam, bisa saja akhlaknya mulia dan kita menemukan subhanallah orang awam dia belajar hanya sekedarnya majelis ke tempat yang baik, lihat menolong orang, memaafkan, dan tutur katanya lembut, tidak mendendam dan sebagainya. Pemberian dari Allah. Di samping itu pemberian, kita pun bisa mencari, dan Allah beri kesempatan untuk mencari. Ayo akhlak yang mulia. Wa inna min khiyarukum ahsanukum khuluqa. Yang paling bagus di antara kalian ada yang bagus akhlaknya. Dimulai dari tutur kata ini. Tutur kata penting kita jaga. Jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang jorok, hindari dengan kalimat-kalimat yang kotor. Semarah apapun, hindari kalimat yang kotor, kalimat yang jorok. Dan kadang itu tadi untuk mengundang tertawa. Na'udzubillah. Kan suka berbicara kotor dan kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Dua cabang dari kemunafikan. Jadi orang mukmin itu tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak beraktivitas, ya, bereaksi, memberikan respon yang positif. Ada orang subhanallah ngomongnya banyak, tidak ada andilnya sama sekali. Ada sumbangan, dia yang paling banyak teriak, dia sendiri nggak nyumbang. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Orang mukmin itu tidak banyak bicara, tapi lebih banyak actionnya. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang harus dilakukan. Para sahabat masuk di kancah peperangan tidak ada suara, cuman takbir, habis itu masuk, memang melawan musuh.
dibandingkan orang yang teriak-teriak tapi takut menghadapi musuh, gitu kan? Jadi memang begitu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah waktu menghadapi salah satu pasukan Persia, ada satu prajurit Persia sangat kuat, gitu kan? Dari kepala sampai kakinya semuanya besi, tidak kelihatan lagi kecuali bola matanya, dan selalu menyerang kaum muslimin. Lalu kemudian dia menantang, siapa yang kalian bisa melawan saya? Postur tubuhnya besar, naik di atas kuda, memegang pedang yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya. Dan orang Persia terkenal kekuatan fisiknya, gitu kan? Sekarang Afghanistan, Irak, Iran ini memang terkenal postur tubuh yang besar-besar. Maka keluarlah seseorang dari pasukan muslimin bercadar, laki-laki, ya, postur tubuhnya biasa standar, keluar menghendus pedangnya lalu menghadapi orang tersebut. Dalam duel yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya duel mereka sampai debu bertebaran. Gak lama kemudian musuh tersebut berteriak dan meninggal, jatuh. Kaum muslimin semua bersorak-sorak. Ada orang muslim yang keluar dari pasukan, postur tubuhnya jauh lebih kecil dari musuh ini, tapi bisa mengalahkannya, dan musuh pun kaget, tapi orang ini bercadar. Tidak banyak ngomong, orang itu langsung masuk ke pasukan muslimin dan langsung ke belakang sekali. Enggak buka cadarnya, tunjukin pedangnya, saya membunuh, enggak. Masuk ke belakang sekali pasukan. Lalu kemudian ada satu orang yang penasaran, yang menukil kisah kepada kita. Dia bilang dia mendatangi orang itu, kemudian dia bilang saya sengaja dari samping menarik cadarnya. Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak, ulama besarnya, ya, tabi'in, itu kan terkenal sekali. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, engkau telah membuka aibku. Artinya kenapa kau lakukan ini? Aku sengaja merendah, gitu kan? Seperti itu. Ini yang paling berbahaya. Tolong ingat betul, karena ini bisa menular penyakitnya. Bukan hanya bagi orang tua, tapi bisa ke anak dan seterusnya. Mulut ini sangat berbahaya, ya. Bukan hanya dari pembicaraan saja, apa yang keluar masuk dari mulut itu akan sangat menentukan organ-organ yang lainnya. Misal, maaf ya, maaf, mohon izin sebesar-besarnya, ada orang matanya bermasalah, telinganya mungkin masih bisa normal, atau sebaliknya, ya. Ada orang dengar azan belum mau ke masjid, ya. Begitu selesai azannya Allah perlihatkan, mungkin lewat anaknya yang sudah siap-siap ke masjid, berpakaian, matanya masih bisa lihat, ya. Nah, jadi ini bermasalah belum tentu mengganggu ke telinga. Tapi kalau di mulut bermasalah, ini bisa mengganggu ke telinga, ke mata, bahkan organ yang lainnya. Salah satu yang berbahaya adalah, mohon maaf, masuknya yang haram ke dalam mulut seseorang. Yang haram masuk. Kalau sudah yang haram masuk ke dalam mulutnya, beredar kemudian di perutnya, diedarkan oleh darah, menjadi daging, itu yang bermasalah. Bahkan kalau masuk ke telinga, jadi nanti jadi sumbatan. Ya, dalam bahasa Quran, surah ke-6 itu ayat ke-25, wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya itu ada sumbatan, ya, sumbat, jadi nggak bisa dengar yang baik, ya, mental. Jadi begitu masuk keluar lagi. Anda bayangkan ada orang saking disayangnya Allah, dibangunkan masjid dengan izin Allah di samping rumahnya, suaranya langsung ke rumahnya, nggak usah pakai alarm. Masya Allah, saking sayangnya Allah, subuhnya diingatkan sampai dengan isyanya, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Jadi ada orang jaraknya 1 kilo, kedengaran azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia, berangkat jalan kaki ke masjid. Ini orang samping masjid tertukar itu ke telinganya tuh. As-salatu khairum minan naum, gak bisa masuk. An-naumu khairum minas salat. Ya, tidur lebih baik daripada salat. Jadi berubah tuh. Gak bisa. Kenapa? Di telinganya ada masalah. Wa fi adhanihim waqra. Di matanya ada masalah. Ya, gak bisa lihat sesuatu yang baik. Ini hati-hati ya, hati-hati. Bahkan nanti Nabi menyebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1015. Kalau Anda di Al-Arba'in bisa lihat nomor hadis yang ke-10, ya. Bahkan ada orang yang bermasalah di mulutnya sampai doanya kata Nabi sulit untuk dijawab. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab ya rab. Ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang kalau ditujukan karena Allah mempercepat terkabulnya doa. Yamuddu yadayhi ila as-sama', lalu mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya Rab, lalu berdoa dengan memulai Asmaul Husna. Cukup sudah 3 hal ini mempercepat terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, maaf, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil. Ya, saudara-saudariku, seharusnya perjalanan jauh cepat mengabulkan doa. Mengangkat tangan kata Nabi lebih cepat dikabulkan dibanding yang diam. Ya. Memulai dengan al-asmaul husna, bahkan perintah Quran di Al-Isra ayat 110 itu perintah Quran, qulillaha awid ar-rahman ayyammat tad'u falahul asmaul husna. Ya. Orang ini melakukan ketiganya, tapi kata Nabi anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dijawab. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun, makanannya haram. Hati-hati. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram.
Makanya di ayat Bani Adam tadi yang kita bacakan di Al-Isra itu pembukanya wa razaqnahum minat thayyibat, supaya Anda doanya cepat dikabulkan, ya, segalanya cepat baik dalam kehidupan, matanya mulia, kemudian telinganya mulia, kakinya mulia. Maka kata Allah, saking mulianya kalian, wa razaqnahum minat thayyibat, makanan-makanan yang dibutuhkan pun kami sediakan yang baik-baik saja. Cuma manusianya menghindar dari yang baik, mencari yang haram. Jelas sampai sini? Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kita sengaja menyakiti hati jiran tetangga? Bagaimana untuk kita menjaga silaturahim tanpa ada pergaduhan? Maka dalam Islam diajarkan, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada nanti orang pada hari kiamat datang membawa salat yang banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa zakatin, sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya banyak, tak boleh menolong dia masuk ke dalam surga. Apa sebab? Qad satama hadza, karena lidahnya sudah mencaci maki, sumpah serapah. Wa qazafa hadza, menuduh orang dengan cara yang zalim, tak ada bukti-bukti nyata. Wa daraba hadza, tangannya sudah menempeleng memukul si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Maka jangan malu minta maaf. Selama saya menyampaikan tazkirah 1 jam 60 menit ini, banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati tuan dan puan. Sudikah muslimin muslimat di masjid ini memaafkan Abdul Somad? Dah selesai. Daripada kita cari di akhirat, belum tentu kita berjumpa. Maka datang yang menyakiti jiran tetangga, datang meminta maaf, maka insya Allah walaupun kita datang assalamualaikum, tak dia jawab, maka itu tidak lagi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila terkait dengan utang piutang, bayar. Bila terkait dengan sempadan tanah, betulkan. Assalamualaikum jiran saya. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf nih. Minta maaf apa? Dulu sempadan tanah ni saya alih. Berapa lama? Dah 20 tahun. Qaidah Shibrin, sejengkal saja sempadan tanah kau alih, maka engkau akan tuwiqa, dililit lehermu, 7 aradin, 7 lapis tanah. Oleh sebab itu jangan sangka hidup ni sementara saja, lepas tu kita akan mati diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ni hanya tempat singgah sekejap mata. Ya, kalau kita mempunyai lisan selalu cenderung berbicara kasar dan kotor karena kesal hati, bagaimana solusinya Ustaz? Karena anak kadang-kadang suka begitu, mohon nasihat. Saya kasih saran seperti saya pernah baca dalam sebuah buku, ente bernazar. Kalau saya ngomongin orang, saya bersedekah 200.000. Ini sekedar untuk apa? Kalau ente orang kaya 1 juta, ente kaya lagi 100 juta. Kalau saya bersedekah ente ternyata triliuner, ya udah. Kalau saya gibahin orang, saya sedekah 100 juta. Dengan begitu kita selalu ragu-ragu mau gibah. Waduh, ini saya sedekah lagi. Apalagi kalau ente pelit, susah lah untuk. Jadi mungkin di antara hal, mungkin ini sekedar cara yang kalau saya ini saya akan bersedekah, kalau saya gini saya akan puasa. Ini antara hal yang maksa seorang kalau dia tidak mampu mencegah lisannya, sudah didatangkan ayat dalil tidak mampu, coba dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan lisannya bisa dia kendalikan. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan dia sudah biasa insya Allah, maka tidak perlu lagi bernazar. Jadi misalnya dia bilang saya bernazar dalam sebulan. Kalau saya dalam sebulan saya ada gibah, setiap gibah saya harus bayar sekian misalnya. Boleh-boleh saja, ini melatih diri dia untuk apa? Untuk bisa menggekang diri sehingga dia tidak melakukan ini. Ini sekedar tidak dikatakan sunnah ya, tidak, cuma saya pernah baca sebagian ulama ada yang seperti itu sehingga dia bisa menahan dirinya daripada gibah. Wallahu a'lam bishawab.